Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, teman-teman sekalian, akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Saya di sini akan sedikit menguraikan apa itu sebenarnya moderasi beragama. Yang pertama adalah kata moderasi itu sebenarnya kata yang menunjukkan kata tengah gitu. Artinya tengah itu ya tidak terlalu kiri secara ekstrim dan tidak terlalu kanan secara ekstrim. Kita berusaha untuk di tengah-tengah agar supaya kemudian kita bisa bersifat adil. Dari situlah kemudian moderasi itu erat kaitannya dengan seorang yang dia mampu bersikap adil dan berimbang, dan juga dengan begitu dianya akan bersikap toleran terhadap orang lain jika itu satu hal yang bersifat berbeda. Lalu bagaimana kemudian agama menjelaskan tentang moderasi itu sendiri? Bahkan kalau tidak berlebihan, saya akan mengatakan agama Islam itu adalah agama yang moderat. Di situ kita bisa pastikan dalam satu ayat di mana kemudian ayat ini yang kebetulan secara jelas itu ada di dalam surat Al-Baqarah, dan tempatnya pun ayat tersebut ada pada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ayat ini yang berbunyi adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Pertama yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kemudian ummatan wasata, yaitu umat yang posisinya itu di tengah-tengah, yaitu tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Umat yang semacam ini ketika dianya ada posisi pada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kanan dan tidak terlalu ekstrem kiri, mereka syuhada 'alan nas, mereka itu akan menjadi saksi bagi manusia semuanya itu. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasulullah itu akan melihat umat ini dalam kondisi yang tidak ekstrim. Kata syahidan di sini ada dua makna. Syahidan dan yang dimaksud di sini adalah sebagai kalimat aktif atau dianya yang bekerja dan yang masyhudan yang menjadi objek, menjadi subjek dan menjadi objek secara bersamaan. Sehingga kemudian dalam Al-Quran kata syahidan itu bisa dimaksudkan yaitu syahidan bermakna subjek dan juga masyhudan yaitu diobjektifikasi, artinya menjadi tontonan, artinya artinya manusia umat Islam itu menjadi role model untuk peradaban manusia. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Sehingga kemudian radikal itu adalah lawan sebenarnya dari kata moderasi itu sendiri. Artinya kata radikalisme dalam konteks dianya itu sudah bias pemikiran, yaitu yang awalnya kata radikal yaitu akar, cara bagaimana seorang itu berpikir sampai pada akar-akarnya, lalu dianya itu menjadi bias suatu pemikiran. Akhirnya radikalisme itu mengarah kepada suatu aksi kekerasan di mana kelompoknya pengen mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka. Nah, itulah kata radikalisme yang disalahpahami oleh sebagian atau bahkan kebanyakan orang terkait tentang tentang agama ini. Nah, itu poin pertama. Lalu kemudian selanjutnya adalah poin berikutnya, bagaimana kemudian kita mencoba untuk memahami agama ini dengan baik dan benar. Bahwa agama ini telah memberikan pemahaman bagi kita agar supaya selalu bersikap tengah, artinya tidak terlalu ekstrem kanan maupun tidak terlalu ekstrem kiri. Nah, kita tahu dalam satu hadis disebutkan bahwasanya khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya pekerjaan itu ada di tengah-tengah. Teman-teman sekalian, bahwa sebaik-baiknya pekerjaan itu ada di tengah-tengah. Maksud dari hadis ini, ya, awsatul umur khair, bahwasanya di tengah-tengahnya suatu perkara itu adalah baik, atau paling baiknya suatu perkara itu di tengah-tengah. Itu satu redaksi yang tidak, kalaupun dibolak-balik itu satu hal yang sama. Khairul umur awsatuha, khairul umur awsatuha, atau awsatul umur khairuha, paling di tengah-tengahnya suatu perkara yaitu baik, semacam itu. Artinya kita tidak perlu ekstrem kanan dan tidak perlu melakukan memahami agama ini dengan cara ekstrem kiri. Apa yang kemudian di dalam agama disebut dengan la ifrat wa la tafrit,
dan tidak boleh kita itu terlalu ekstrim dan tidak boleh terlalu bebas dalam memahami agama ini. Agama Islam itu adalah agama yang moderat, tanpa dipaksakan moderat. Islam itu sendiri sudah menjadi agama yang moderat, sehingga kita tidak perlu memaksakan pemahaman moderasi itu dari luar, tapi agama itu sendiri sudah menjelaskan tentang moderasi. Yang perlu kita mengajak adalah bagaimana pemahaman agama ini dikembalikan kepada asal muasal sebagaimana yang dipahami oleh para ulama kita terdahulu. Nah, itu terkait dengan moderasi beragama. Lalu kemudian di situ ada beberapa indikasi atau indikator akan disebut moderasi beragama dalam konteks moderasi beragama Islam. Yang pertama adalah bagaimana kemudian bersikap tawazun dan i'tidal. Nah, kita tahu bahwasanya tawasud itu adalah bagaimana kemudian dia bersikap di tengah-tengah, dan i'tidal bagaimana dia bersikap adil, tawazun bagaimana dia itu bersikap berimbang. Sikap yang berimbang ini artinya adalah bagaimana porsi itu diletakkan pada tempatnya. Ya, dianya tidak berlebihan terhadap apa yang sudah ditentukan dalam ajaran agama, dan juga dianya tidak memberatkan terhadap apa yang dibebankan oleh agama. Bahwa kemudian seseorang tidak mampu menjalankan terhadap apa sementara waktu terhadap apa yang dijalankan oleh Allah SWT, itu menandakan orang tersebut belum masuk pada taklif yang diberikan. Suatu contoh semisal seseorang kemudian kita paksakan untuk melakukan salah satu hukum dari Allah SWT. Jika dia tidak mampu, maka itu tidak bisa kita paksakan karena itu adalah dalam kondisi yang sangat utuh. Paling sederhana, saya memberikan satu contoh bagaimana kemudian Islam itu mempermudah dan tidak mempersulit, yaitu di mana seorang ketika dia berpuasa, lalu kemudian dia bepergian. Di saat bepergian diberikan keringanan oleh Allah SWT sesuai dengan jarak yang ditempuh, yaitu masafatul qasri, maka dia diberikan kesempatan untuk berpuasa fi ayyamin ma'dudat, yaitu banyak hari-hari yang lain yang bisa dia kerjakan untuk mengqadha puasa tersebut jika sekali lagi dianya tidak mampu, atau dalam kondisi dianya sedang sakit, maka kondisi sakit itu bisa melakukan puasanya di hari yang berbeda. Nah, itu terkait dengan apa yang kemudian kita perlu pahami, sehingga agama yang moderat ini tidak memberatkan bagi orang lain, tapi justru memudahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Sehingga Allah SWT dalam firman-Nya menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya bagaimana kemudian Allah SWT menginginkan agar supaya umatnya ini mempermudah menjalankan terhadap apa yang disyaratkan dan tidak memberatkan terhadap apa yang telah disyaratkan oleh Allah SWT. Nah, di dalam hadis juga disebutkan demikian, yaitu yasiru wa la tu'asiru. Permudahlah, jangan sampai mempersulit untuk menjalankan agama ini. Nah, itu kemudian yang berkaitan dengan moderasi beragama di dalam agama Islam. Sedangkan moderasi beragama berkaitan dengan moderasi beragama kita di Indonesia, itu pertama adalah bagaimana kita itu harus bersikap toleransi. Nah, bersikap toleransi ini adalah kita harus menghargai suatu perbedaan, apapun itu perbedaannya, baik itu suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan mungkin bahkan berpikir yang berbeda. Itu bagian di mana keniscayaan kita tidak bisa kemudian menyamakan satu frekuensi, menyamakan satu ide yang di mana ide tersebut kita benturkan, itu sangat tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mempertemukan sisi-sisi apa yang kemudian kita bisa bangun bersama untuk kepentingan bangsa ini, meskipun itu suatu perbedaan. Lalu kemudian kita harus menghindari yang namanya ekstremisme. Ekstremisme itu harus dihindari. Artinya adalah aksi-aksi yang mengajak pada suatu kekerasan, itu harus kita hindari. Toh bagaimanapun agama ini tidak pernah kemudian mengajak umatnya untuk melakukan suatu kekerasan. Yang berikutnya adalah komitmen kebangsaan. Bagaimana kemudian agama ini juga memberikan
suatu penegasan agama Islam, memberikan suatu penegasan bagaimana Rasulullah itu cinta terhadap cinta terhadap tanah Mekah saat itu, dan itu diperkuat oleh beberapa hadis dan beberapa ayat untuk hal tersebut, sehingga kemudian para ulama itu mengambil suatu makalah atau suatu quotes gitu ya, hubul waton minal iman, bahwasanya cinta tanah air itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Lalu kemudian berikutnya adalah terkait kita harus paham bahwasanya dari rangkaian tersebut, indikator moderasi beragama, setidak-tidaknya kita harus melakukan toleransi di dalam menjalankan agama ini, dan juga mempermudah terhadap agama ini agar supaya agama ini berjalan dengan baik dan tidak ada ketersinggungan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Bahwasanya kita dalam satu bingkai, yaitu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan satu ideologi atau asas atau kita sebut dengan falsafah hidup kita berbangsa dan bernegara, yaitu falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda dalam tetap satu jua, itulah menjadi falsafah hidup kita, dan saya kira itu tidak menjadi soal di dalam di dalam agama kita, dan bahkan agama itu mendukung penuh untuk bahu membahu antara satu dengan yang lain. Terakhir, moderasi beragama itu sudah jelas di dalam intisari yang ada dalam ajaran agama kita. Bahwasanya kita tahu bahwa keniscayaan di dalam agama kita itu ada ajaran keniscayaan dalam agama kita ada 5 keniscayaannya. Itu pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan juga menjaga keturunan. 5 hal tersebut itu tidak bisa terbangun dengan baik atau tidak bisa terjaga dengan baik kecuali adanya negara yang mampu melindungi atas kepentingan-kepentingan keniscayaan dalam agama tersebut, yaitu mulai dari hifdzuddin, yaitu menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, hifdzul akal, yaitu menjaga pikiran atau pengetahuan kita. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman sekalian, terkait dengan moderasi agama. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kalian semua dan untuk saya secara pribadi. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.